wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama saya sampaikan rasa syukur yang dalam dan melapaskan yang dalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim atas diberikannya dua nikmat kepada kita, nikmat sempat dan sehat. Alhamdulillah kita bisa menghadiri sosialisasi penyebaran pemahaman dan penyebaran pengalaman budaya positif yang saya terima di CGP Calon Guru Bergerak Angkatan 9. Untuk mengajar kepala sekolah, guru-guru sekalian, perlu adanya penyebaran untuk kita ketahui bersama bahwa budaya positif ini perlu kita terapkan di dalam lingkungan sekolah agar terjadinya kebiasaan yang selama ini mungkin bukan salah, tapi lebih mengubah paradigma kita mengenai apa yang akan kita lakukan pada siswa. Bagaimana nanti kelanjutannya ke depannya nanti terhadap siswa itu sendiri, perlu kita sampaikan. Nah, langsung kita masuk ke materi budaya positif itu sendiri. Di dalam budaya positif itu diterapkan ke dalam lingkungan sekolah. Perlu kita mengetahui ada 8 konsep inti budaya positif. Konsep inti budaya positif ini rencananya akan kami tuangkan dalam bentuk langkah-langkah awal, yakni penetapan keyakinan dalam kelas, pengaturan siswa tentang apa-apa kebiasaan yang kita lakukan. Nah, pertama sekali ini sekedar sama-sama kita belajar, artinya apa yang saya dapatkan di CGP, kemudian saya implementasikan ke sekolah. Dan ini bukan jadi guru bukan ya, sekedar saya hanya menyampaikan saja materinya. Yang pertama itu perubahan paradigma positif, mengalihkan pikiran kita tentang apa-apa saja langkah-langkah kita yang selama ini kita lakukan mungkin ada sedikit perubahan seperti ini. Kemudian disiplin positif. Disiplin positif di sini menggambarkan bahwa apa yang kita lakukan continue, terus berlanjut. Apabila satu komponen tidak tersedia, maka diisi oleh komponen yang lain. Terus kita terapkan nilai-nilai kebajikan di sini. Apa itu nilai-nilai kebajikan? Mencontohi apa-apa yang menjadi kebajikan yang dilihat oleh siswa, kemudian dipelajari oleh siswa itu sendiri. Nah, materi selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia, motivasi pendidikan manusia, dan fungsi kontrol guru. Ini yang paling penting, keyakinan kelas. Nah, kemarin kelas 1 dan kelas 3 sudah saya tetapkan keyakinan kelasnya. Insya Allah nanti akan berlanjut ke keyakinan kelas yang lain. Nah, materi terakhir adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah bagaimana kita menanggulangi atau memecahkan masalah yang timbul dari siswa itu sendiri. Kemudian kita mengolah masalah tersebut, insya Allah nanti akan menjadi pribadi yang baik. Nah, yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Tentu hal-hal baru kita akan mengesampingkan karena kita sudah merasa nyaman dengan hal-hal yang sudah kita lakukan dan itu terbukti efektif menurut kita. Tapi di sini kita memaparkan pembelajaran dengan paradigma baru agar sedikit mengubah pola pikir kita yang sebelumnya mungkin hal ini sudah kita lakukan dan terbukti efektif Pak.
Mungkin dengan memaparkan sedikit materi ini agak-agak sedikit mengganggu pikiran Bapak Ibu yang selama ini mungkin agak-agak berbeda dengan apa yang kami sampaikan. Pembelajaran dengan paradigma baru adalah pembelajaran dengan paradigma merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai dengan tujuannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai psikologi modern untuk mewujudkan kode Pancasila. Nah, kalau kita berbicara mengenai balik ke sebelumnya. Kalau kita berbicara berdiferensiasi, pembelajaran berdiferensiasi, ini menggambarkan capainya kita di dalam kelas dengan menerapkan pembelajaran berbagai macam pembelajaran sesuai dengan karakter siswa. Insya Allah sekarang kami sudah memasuki modul 1.2.1. Ini kebetulan baru kita mulai pembelajaran berdiferensiasi. Kita penerapan berbagai macam metode sesuai dengan karakter siswa. Tentu hal yang rumit, tentu hal yang melelahkan bagi kita dulu, karena seluruh pembelajaran akan kita terapkan sesuai dengan karakter siswa. Padahal tidak demikian. Jadi berdiferensiasi ini adalah merupakan penjabaran penerapan metode ajar yang sudah kita siapkan jauh-jauh hari sebelum kita mengajar. Artinya kita sudah menentukan karakter dan indeks siswa, sehingga nanti di dalam satu kelas kita bisa mengelompokkan karakter dan indeks tersebut dalam beberapa kelompok yang nantinya sudah kita siapkan sebelum pembelajaran dimulai. Nah, dalam pemecahan pembelajaran berdiferensiasi ini sendiri tentu butuh proses, karena ini hal yang baru bagi kita dan mungkin agak melelahkan, yang nantinya insya Allah akan terbiasa, mungkin insya Allah menemukan titik temu. Nah, merujuk pada prinsip Pancasila yang terdiri dari indikator mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, berbinekaan global, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Jadi keenam komponen ini merujuk kepada profil pelajar Pancasila. Nah, keenam ini apabila disatukan dalam satu materi saja, mungkin tidak semuanya. Mungkin ada beberapa indikator yang bisa diterapkan di dalam satu materi. Jadi harapan kami mudah-mudahan dengan adanya penyebaran materi ini kita dapat mendapatkan yang jelas, insya Allah nanti akan kita temukan titik terangnya. Nah, selanjutnya miskonsepsi tentang teori kontrol. Miskonsepsi tentang teori kontrol. Ilusi di sini juga menggambarkan bahwa apa yang kita pikirkan, apa yang kita cita-citakan merupakan suatu hal yang sudah benar. Padahal semestinya ada 4 di sini. Ada ilusi guru mengontrol murid. Ilusi di sini adalah sebuah bayang dulu yang mungkin dalam materi ini akan mengubah paradigma kita sebagai guru untuk mengontrol siswa. Ini ada ilusi guru mengontrol siswa, padahal pada dasarnya tidak sepenuhnya begitu Bapak Ibu. Jadi sebenarnya pembelajaran ini berpusat pada siswa itu sendiri. Semua kegiatan belajar mengajar juga berpusat dan berpihak pada siswa itu sendiri. Kita hanya sebagai pemimpin saja. Jika memaksakan kehendak kita sesuai dengan apa yang kita pikirkan,
maka pembelajaran yang akan kita lakukan akan mengalami kegagalan. Itu lagi itu. Selanjutnya yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat ini cuma bayang-bayang kita. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah, ini benar-benar kita coba menerapkan di dalam sekolah kita ini. Pendekatan melalui segitiga institusi akan kita bahas nanti pada materi yang terakhir, merupakan sebuah pendekatan yang berawal dari siswa. Insya Allah nanti akan kembali kepada siswa itu sendiri. Nah, sebelum kita memberi hukuman atau dia melakukan kesalahan, terlebih dahulu kita memberikan kesempatan untuk dia mengungkapkan pendapatnya. Apa sih? Kenapa kalian melakukan hal ini? Apa alasan kalian melakukannya? Mungkin backgroundnya siswa tersebut terlalu keras, mungkin backgroundnya siswa tersebut kurang kasih sayang. Nah, itu yang kita sebagai guru harus peka dengan siswa itu sendiri. Artinya kita memahami karakter siswa itu sendiri dan latar belakangnya. Baru kita pecahkan sesuai dengan pendekatan institusi segitiga tersebut. Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kata memaksa di sini adalah ketika siswa kita tidak bisa membaca, maka perlu ada paksaan untuk bisa membaca tanpa ada toleransi. Nah, paradigma seperti ini mungkin akan kita ubah. Dan saya sudah tahun kemarin saya sudah melihat dari satu sosok guru di SDN Cilampang melalui pendekatannya. Jadi beliau melihat karakter siswa, mempelajari karakter siswa yang belum kita terapkan materi seperti ini. Jadi melalui pendekatan, penjajakan karakter, dan melihat latar belakang. Jadi beliau alhamdulillah berhasil memecahkan siswa yang tidak bisa membaca, bahkan siswa yang kurang bisa mampu berbicara. Alhamdulillah beliau sudah selesaikan tugas itu. Nah, itu orang guru dari sekolah kita, sekolah SDN Cilampang. Materi selanjutnya adalah merubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, stimulus respon dari tentang dunia. Ini satu poin, realitas atau kebutuhan kita sama menurut stimulus respon. Sedangkan teori kontrol, realistis, kebutuhan itu berbeda karena kebutuhan siswa satu orang berbeda dengan siswa yang lainnya. Stimulus indikator yang kedua adalah semua orang melihat hal yang sama. Sedangkan kalau di teori kontrol itu setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Artinya ketika Bapak Ibu mengangkat tangan 5 jari, mereka akan berubah pada bayangannya. Apakah Bapak Ibu mengangkat hanya 5 jari saja, atau dia melihat angka 5 di jari kita? Mungkin seperti itu. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama seperti kita. Itu dari stimulus respon. Kemudian teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Artinya seperti tadi, satu hal yang sama kita lakukan adalah menginterogasi siswa ketika ada masalah, tapi dengan melakukan hal yang berbeda. Artinya kalau kita menghukum langsung siswa tadi, berarti kita berasumsi bahwa hal yang akan kita lakukan itu sama, tapi seharusnya ada cara lain untuk kita lakukan. Indikator yang berikut adalah perilaku buruk dilihat sebagai satu kesalahan. Selanjutnya teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Nah, tadi saya kembalikan salah satu kasus
di satu sisi lain langsung memberi dukungan tanpa menanyakan kenapa siswa ini melakukan kesalahan tersebut. Di sisi lain dengan melalui pendekatan segitiga restitusi, Pak Guru menanyakan dulu, kenapa lakukan hal itu? Apa alasan kamu? Mungkin kita memberikan yang hukum memang salah, sama-sama salah, siswa ini memang salah. Tapi kita memberikan kesempatan kepada dia untuk mengungkapkan kenapa kalian mau memanjat tembok, kenapa kalian memukul teman. Ini yang perlu kita tanyakan terlebih dahulu dari guru. Tapi sebenarnya kita tentukan lagi ke keyakinan kelasnya, beralih kepada keyakinan kelas. Hanya ini sudah mendekati perkataan. Kemudian yang berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya, itu dari stimulus respon. Sedangkan zero control, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ketika kita memberi sugesti kepada siswa, mungkin siswa tersebut akan terkontrol di depan kita. Tetapi kita sudah jauh dari siswa tersebut akan berlaku sesuai dengan keinginannya. Artinya sudah ditemukan, sudah jauh-jauh hari sudah dipelajari bahwa siswa ini memang sudah tidak bisa dikontrol. Saya bisa mengontrol orang saya. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, itu stimulus respon. Sedangkan teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Membuka ruang kolaborasi di SDN 3 Empang merupakan langkah awal kita, insya Allah, untuk memecahkan apa masalah yang ada di SDN 3 Empang. Apa yang saya ketahui, mungkin Bapak Ibu guru lebih tahu dari saya. Apa yang Bapak Ibu ketahui, mungkin ada hal-hal yang bisa saya pribadi sebagai calon guru penggerak mungkin bisa memberikan sedikit masukan atau saran. Jadi di ruang kolaborasi ini, insya Allah terciptanya SDN 3 Empang yang mandiri sesuai dengan visi kita. Pak Kepala Sekolah, apa visi kita Pak Kepala Sekolah? Tekar ya, tekar, terampil, aktif, efektif, terampil, elegan ya, terampil, elegan, kreatif, aktif dan religius sesuai dengan visi kita. Kemudian stimulus respon adalah model berpikir menang atau kalah. Nah ini yang itu kita sebagai guru kadang kita kan guru, kita harus menang dari siswa, kita harus lebih dari siswa. Artinya apapun masalahnya kita benar menurut kita. Nah, kalau kita kontrol itu belum model berpikir menang-menangan. Lanjut Pak. Nah, disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Artinya secara kontinu, secara berkesinambungan kita lakukan. Sedangkan disiplin positif adalah merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan, tanpa ancaman atau hukuman. Pendekatan seperti ini insya Allah nanti kita terapkan, dan saya sudah membuat duta setelah kita komunikasi dengan CGP lain dan kita diskusi, ternyata menemukan satu solusi. Semoga ini berhasil. Kita membuat
beberapa duta. Duta ini terdiri dari duta keamanan, duta kebersihan, duta kesenian. Mungkin akan muncul lagi duta-duta yang lain. Tentunya dalam duta ini terdiri dari anggota siswa-siswa yang berpotensi, yang sesuai dengan bidangnya. Nah, duta keamanan yang sudah terbentuk, Pak, dan sudah berjalan aktif. Mungkin dari kontrol kami yang belum disiplin, ini nanti kita balik lagi. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, dalam penyebaran materi ini kita lebih mengutamakan internal daripada eksternal. Langkah awal yang pertama itu membuat keyakinan kelas supaya perilaku yang nantinya saya kira kalau kelas 5, kelas 5 mungkin ada pendekatan. Pak, kelas 6 mungkin sudah tidak hanya sekedar mengenal saja. Nanti di kelas 4 naik ke kelas 5 itu nanti mungkin adanya pendekatan seperti ini, pendisiplinan karakter. Jadi lebih ke dalam, bukan keluar. Dia sudah mengerti tanpa diperintah. Dia sudah bisa memahami tanpa disuruh. Jadi lebih ke dalam, seperti itu. Ya, lanjut Pak. Nilai-nilai kebajikan dalam materi ini adalah dipaparkan adalah nilai kebajikan, nilai-nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Ini yang sudah pernah kita lakukan dan sampai sekarang juga sudah kita lakukan di dalam kelas tanpa mengenal suku. Karena di kelas di sekolah kita ini kan ada suku Sasak, suku Jawa juga, ada suku Bojo juga, suku Bima, lebih suku Sumbawa. Nah, bagaimana contohnya di dalam poin profil pelajar Pancasila? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, berdaya kritis dan kreatif. Nah, di Ibu PLYS atau program PYP di sini dipaparkan toleransi, rasa hormat, integrasi, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Ada 9 pilar karakter Indonesia. Di antaranya adalah cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran atau amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan pekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi dan kedamaian dan kesatuan. Di sini ada 9 pilar. Semua yang kita lakukan sebelum membuat keyakinan kelas berpedoman pada ketiga indikator ini. Lanjut Pak. Materi pertama, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi psikologis dan psikologis ya, yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Tentunya kita sudah sama-sama tahu, hanya definisinya saja. Lanjut. 5 kebutuhan dasar manusia. Ini menurut Dr. William Glasser. Yang pertama adalah penguasaan,
yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga bertahan hidup, yang keempat kesenangan, yang ketiga kebebasan. Dalam penguasaan tentu kita memiliki kontrol. Kontrol ini yang mungkin akan mengubah sedikit paradigma kita. Agak sedikit ya. Mohon Bu Evi untuk speaking sejenak. Minta bantuannya. Beri saja di depan Bu. Ini sudah di Mekah ini. Ya, ayo berdiri semua dulu. Silakan berdiri semuanya. Ya. Supaya semangat. Berat badan, otot badan. Tangan ke atas. Tangan ke atas menggapai bintang. Tangan ke samping burung yang terbang. Tangan ke depan ikan berenang. Melipat tapan siap berdoa. Terima kasih kepada Ibu Evi Wahyuni. Tepuk tangan buat Ibu Evi Wahyuni dulu telah membantu kami supaya tidak ngantuk ya Bapak Ibu. Jadi kelima indikator ini merupakan kebutuhan dasar manusia, yang mana adalah penguasaan baik dalam bentuk pengetahuan maupun dalam bentuk sosial. Manusia itu pada dasarnya itu adalah memiliki rasa ini, menguasai, penguasaan. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Semua kita memiliki rasa ini, rasa sayang dari anak, rasa sayang dari istri, dari pasangan maksud saya, rasa sayang dari keluarga, rasa sayang dari teman. Hal-hal yang sekecil ini adalah merupakan bentuk dari kebutuhan dasar manusia. Dan rasa diterima ini yang paling ditekankan, ya walaupun disayangi tapi tidak diterima, artinya tidak dianggap di dalam suatu komunitas, maka rasa sayang itu hanya sekedar rasa sayang saja, hamba tanpa rasa. Nah, kebetulan yang ketiga adalah bertahan hidup. Tentunya kita memiliki potensi untuk melakukan untuk ketahanan kehidupan kita. Indikator yang lain adalah adalah kesenangan. Kesenangan di sini tentunya di tiap-tiap kita di antara kita di ruang ini memiliki kesenangan yang berbeda-beda. Artinya kalau di dalam lagu ada yang senang dengan dangdut, ada yang senang dengan rock, ada yang senang dengan dan lain-lain ya. Nah, dari hal sekecil ini saja kita memiliki kesenangan yang berbeda-beda. Apalagi di dalam kelas. Nah, tentunya peserta didik kita memiliki kesenangan yang berbeda-beda. Apabila kita menemukan kesenangan apabila kita menemukan hal yang kita senangi, mungkin itu menarik bagi kita dan akan membuat kita penasaran. Nah, kesenangan inilah yang akan kita gali di dalam kelas Bapak Ibu. Siswa A senangnya apa, siswa B senangnya apa. Gambaran seperti ini sudah saya lihat di sekolah kita. Selanjutnya adalah kebebasan. Kebebasan bukan hal yang negatif. Kebebasan di sini merupakan kebebasan yang positif. Artinya di dalam kita bebas. Ketika ada air putih di situ, ada teh, ada kopi, bebas. Apa yang kita senangi, kita memilih teh, boleh, bebas. Kita memberi kebebasan bukan dalam sisi yang negatif. Iya, motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi perilaku manusia yang pertama itu
selama ini kita lakukan adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kita berpikir kita menerapkan konsep kepada peserta didik apabila peserta didik melakukan kesalahan akan dihukum. Nah, motivasi ini perlu mungkin kita sedikit geser untuk kita ubah supaya nantinya kesadaran dalam diri siswa itu berasal dari internal. Ini motivasi eksternal karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Oh, rajin komentar nih siswa karena nih pagi ini kami daerah tadi kotar terima kotar ada soal nih bilang ini kopennya jadi biasa. Hal-hal seperti ini mungkin akan kita ubah. Nah, karena di dalam kebiasaan seperti ini akan berasal dari eksternal. Sehingga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan menilai mereka percaya. Yang lanjut ke berikut, konsep disiplin dengan identitas gagal. Ini dalam pemaparan hukuman dan penghargaan ini, Pak. Biasanya kita memberikan hukuman tanpa menanyakan terlebih dahulu, atau kita menanyakan terlebih dahulu tapi tetap memberi hukuman. Dan siswa yang berprestasi, kita selalu memberikan reward atau penghargaan kepada siswa. Nah, setelah pengujian, ini yang diharapkan Bapak Ibu, imbasnya hukuman itu menyakitkan Bapak Ibu, tidak nyaman, murid menjadi takut dan bersifat memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri karena selalu diberikan hukuman. Nah, apabila kita memberikan reward atau penghargaan tidak efektif, merusak hubungan karena dari sebagian siswa yang ada satu saja siswa yang diberikan reward atau penghargaan akan menimbulkan rasa iri, kepada siswa-siswa yang lainnya. Oh, si Agung guys, jadi kenapa tadi gak pernah bilang gimana bakal harus pintar gini. Seperti ini kita jalan. Mematikan kreativitas artinya menutup ruang kreativitas bagi siswa untuk bereksplorasi. Manuk kesaga aku ini salah satu siswa baru ini. Salah satu siswa contoh misal kesaga aku tanya nyari kena kita kapidan. Seperti itu. Mendukung dengan sistem ranking. Mungkin di kelas 4 sudah tidak ada ranking, Ibu ya. K13 sudah tidak ada ranking lagi. Alhamdulillah. Merampas hak. Ini bedanya. Merampas hak menghargai dirinya. Itu tadi konsepsi disiplin dengan identitas yang gagal. Selanjutnya adalah konsep disiplin dengan identitas yang sukses. Jadi pendekatan ini masih konsekuensinya. Konsekuensinya adalah penguatan jangka pendek yang pertama. Yang kedua perlu monitoring berkelanjutan. Yang ketiga adalah stimulus atau respon. Yang keempat, murid menghormati peraturan. Yang berikutnya, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Nah, hal ini tadi sudah kita jabarkan mengenai pendekatan segitiga restitusi ini tadi. Nah, restitusi ini murid menjadi bertanggung jawab untuk perilakunya karena berasal dari siswa itu sendiri. Kita berikan kepada siswa itu sendiri yang nantinya melahirkan beberapa poin kesepakatan kelas. Dari kesepakatan kelas ini menjadi sebuah keyakinan kelas. Fokus pada pemecahan masalah
jangka panjang tanpa ada rasa bersalah dari siswa tersebut. Misalnya contohnya begini, Ibu Epi kenapa melakukan hal ini? Ibu Epi sudah tahu keyakinan kelas, sudah Pak, apa keyakinan kelas kita untuk menebalkan identitas. Nah, solusi dari Ibu Epi kira-kira apa ya? Jadi masalah yang timbul dari siswa itu sendiri kemudian kita kembalikan untuk dipecahkan dari siswa itu sendiri. Kemudian teori kontrolnya adalah teori kontrol dirinya memegang kontrol. Di sini dia bisa mengontrol dirinya dengan penanaman konsep ke dalam dirinya, dan dia sudah tahu dan sudah memahami keyakinan kelas tadi. Ketika melakukan, oh iya, ada keyakinan kelas ini yang akan saya langgar seperti itu. Nah, jadi penanaman konsep ini bersifat internal, datang dari diri sendiri tanpa kontrol dari guru. Murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Perlu kita membuka sedikit sebagai guru, harus dituntut kreatif, terbuka, inovatif, terbuka di sini, menerima apa yang disampaikan oleh guru lain tanpa menutup diri, karena sistem sekarang terlalu cepat. Artinya kita kalau tidak update, insya Allah kita akan tinggal seperti itu. Konsep disiplin pendekatan restitusi adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada siswa. Nah, kita lihat dari pengertian restitusi itu sendiri adalah proses menciptakan kondisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Artinya apabila siswa ini melakukan kesalahan, kita lakukan pendekatan restitusi, dia tidak akan kehilangan jati dirinya, dia tidak akan kehilangan kehormatan dirinya. Nah, ini merupakan ciri-ciri restitusi, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Tetap kita bertujuan untuk memperbaiki kesalahan, memperbaiki hubungan antara siswa dan guru, memiliki hubungan chemistry yang sangat baik. Apabila kita memberikan hukuman, maka hubungan ini mungkin agak lebih jauh, Bapak Ibu. Tawaran bukan paksaan, itu ciri-cirinya. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri, bukan dari guru, tetapi lebih ke perenungan ke dalam diri. Ada kakuda bleh, kakuda berumpa bleh, apa salah sudah, mungkin itu ke dalam diri. Restitusi dari dunia dasar yang mendasari tindakan. Artinya kedepannya nanti melalui pendekatan restitusi ini kita coba menggali-gali, menelusuri segala bentuk tindakan. Kenapa melakukan hal yang demikian? Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi diri adalah kalau di bahasa Islamnya itu muhasabah diri. Artinya mengingat kembali kesalahan diri kita mendalami sesuatu. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Apa bentuk tindakan? Tindakan merupakan bentuk sentuhan fisik, itu adalah tindakan. Sedangkan karakter adalah lebih kepada pembentukan perilaku. Restitusi fokus pada solusi. Artinya restitusi mengembalikan siswa yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, apabila kita melakukan kesalahan dan kita diintegrasi, kemudian
kembalinya dari kita diberikan hukuman, tentu kita tidak mempunyai harga diri, mungkin seperti itu kalau lanjut. Nah, perbedaan ini yang menjadi perbedaan antara contoh kasus siswa yang sering tidak mengerjakan PR. Kalau kita beri hukuman, nah indikatornya adalah guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit, guru marah dan murid takut. Itu dalam bentuk hukuman. Kalau konsekuensi, itu guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat dari biasanya. Itu konsekuensinya. Silakan yang berikut adalah guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Jika siswa melanggar peraturan, maka konsekuensinya diberikan apa seperti itu. Jadi inilah yang terjadi. Ini dalam bentuk hukuman. Apabila memberikan dalam bentuk hukuman, apabila yang kedua adalah memberikan konsekuensi, dan ketiga adalah restitusi. Ini yang paling penting Bapak Ibu, pendekatan restitusi. Kalau dari restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas terlebih dahulu atau dirinya membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Artinya kembali lagi ke materi tadi, dari siswa untuk siswa, kepada siswa dan untuk siswa. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Nah, itu pendekatan restitusi. Mana yang dipakai Bapak Ibu? Pilihannya adalah karena materi kita sekarang budaya positif, pendekatan yang paling efektif dilakukan pendekatan restitusi. Selanjutnya, 5 posisi kontrol restitusi. Kita biasanya berada pada posisi 1, penghukum. Bisa kita menghukum, bisa kita menghukum, tapi ada contohnya. Membuat rasa bersalah, berlaku sebagai teman, berlaku sebagai pemantau, berlaku sebagai manajer. Apa contohnya? Next. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Contoh kasusnya, siswa tidak memakai atribut lengkap pada saat upacara bendera. Sebagai penghukum, saya memberi hukuman kepada siswa, tolong patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Sebelum pendekatan restitusi, saya sudah menerapkan ketika sudah selesai upacara, tolong yang tidak lengkap itu berbaris di depan. Saya berlaku sebagai penghukum di situ. Sebagai pemantau, saya menasehati saja, kamu sudah melanggar. Apa peraturan dan konsekuensinya? Artinya hanya sekedar pemaparan saja. Dan sebagai teman, ayolah yang tertib, buat guru bangga. Kali ini tidak apa-apa, kamu salah. Mungkin itu hal yang dilakukan. Membuat rasa bersalah. Berapa kali ibu guru harus memberitahu kamu, ibu guru kecewa sama kamu. Jadi siswa tersebut akan merasa bersalah. Sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Nah, itu contohnya. Contoh kasus apabila tidak memakai atribut di dalam upacara. Sebelum kita paparkan lebih dalam lagi mengenai segi 3 restitusi ini, adalah terlebih dahulu kita menanamkan konsep di dalam kelas, yaitu membuat sebuah keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini Bapak Ibu berasal dari kesepakatan kelas. Sudah kita sepakati, kita lempar ke siswa,
sepakati apa-apa saja peraturan yang timbul. Nanti akan lahir beberapa indikator dari kesepakatan. Dari kesepakatan ini terciptalah sebuah keyakinan kelas, dan akan kita bahasakan lebih sederhana lagi. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Keyakinan kelas ini merupakan sebuah keyakinan dari siswa untuk siswa. Jadi siswa yang buat dan untuk siswa. Kalau kita yang buat, kapinan yang pas dan kapinan yang lurus dan lurus kapinan, baik itu dilaksanakan. Tapi kalau siswa itu yang buat, mungkin lebih ke melanggar peraturannya sendiri. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau bermotor? Nah, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat demi menjaga keamanan? Lanjut. Oh iya, ini sudah ya. Langkah-langkah awal berdiskusi tentang peraturan dengan siswa sudah saya paparkan. Menyusun peraturan menjadi keyakinan. Nah, ini kita lontarkan dulu ke siswa. Apa-apa saja poin nanti yang menjadi kesepakatan kelas tentang peraturan kelas yang menjadi peraturan. Dan peraturan ini nanti menjadi keyakinan. Jadi beda antara kesepakatan dan keyakinan. Jadi keyakinan ini berasal dari peraturan-peraturan yang dibuat oleh siswa. Nah, kemudian yang terakhir adalah menempelkan keyakinan di kelas. Kemarin kelas 1 berapa poin Ibu Guru? Ada berapa? Ada 3 poin dari 10 indikator peraturan kelas. Terciptalah 3 keyakinan kelas. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Nah, yang pertama itu lebih abstrak daripada peraturan. Yang kedua berupa pernyataan universal, dibuat dalam bentuk positif, sedikit saja biar mudah diingat, dapat diterapkan di kelas, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Apabila nanti di kemudian hari terdapat hal-hal yang ingin ditambah, muncul masalah baru, bisa dibuat, ditambah, dikaji lagi sebuah keyakinan kelas. Lanjut. Ya, yang terakhir ini sebagai penutup Bapak Ibu, ini merupakan pendekatan segitiga restitusi. Segitiga yang seperti apa ini ya? Ini UKS, kayak seperti logo UKS. Segitiga restitusi ini merupakan cara kita untuk menghindari hukum Bapak Ibu ya, hukuman kepada siswa. Jadi yang pertama sekali kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Tapi sudah dibuatkan keyakinan kelas terlebih dahulu. Nah, hasilnya kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Memang semua kita pernah melakukan kesalahan. Pak Burat juga pernah melakukan. Kita semua juga pernah melakukan kesalahan. Itu cara-cara kita menstabilkan identitas supaya apa yang dia lakukan tidak mengganggu psikologinya, seperti itu. Selanjutnya validasi tindakan yang salah. Kira-kira menurutmu kenapa kamu dipanggil ke ruang guru? Kenapa? Jempung tembok Pak itu validasi kesalahan. Berarti kesalahan siapa itu? Kesalahan dirinya sendiri, memvalidasi kesalahan. Nah, kalau kamu panjat tembok, nanti tanganmu bisa patah, mukamu bisa robek. Mungkin kita kasih tahu seperti itu agar nantinya dapat memvalidasi tindakan yang salah dari dirinya. Kemudian terakhir adalah menanyakan keyakinan.
Nah, keyakinan inilah yang jadi poin penting bagi kita adalah kita yakin bahwa apa yang kita buat insya Allah akan berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Bahwa hasilnya kita semua memiliki motivasi internal. Jadi kesemua yang kita lakukan adalah dalam bentuk penanaman konsep internal bagi siswa. Nah, itu gambaran dari pendekatan segitiga restitusi. Sayangnya Pak Baik, ya habis ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf, saya di sini bukan sebagai tutor, bukan sebagai guru, bukan. Saya hanya memaparkan apa yang saya dapatkan di CGP calon guru penggerak angkatan 9. Nah, apa yang saya dapatkan di sana harus saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, dan terima kasih atas waktunya, terutama dari kepala sekolah atas dukungan yang selama ini diberikan. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.